Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NTB Maju Melaju. Bersama saya Syarlaili Humairoh kembali hadir di tengah ruang Anda, tentunya dalam edisi kedua podcast NTB Maju Melaju. Seperti biasa, ini hari Senin 22 Januari 2024 ya. Kita sudah masuk ke dalam segmen Senin Sehat. Dan tentunya tema kali ini kita akan membahas mengenal lebih dalam tentang kanker darah atau leukemia pada orang dewasa. Tentunya Sobat NTB Maju Melaju, Sherly tidak sendiri ya, bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya ya. Bersama dengan Bapak Dr. Joko Anggoro MSc, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sherly. Iya, senang sekali karena pada pagi hari ini Bapak terlihat sangat amat happy. Harus selalu sehat. Ya? Iya, benar sekali Bapak ya. Berbicara mengenai leukemia niki Pak ya, ternyata leukemia ini menjadi salah satu penyakit yang sangat ganas ya di tengah masyarakat. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan kepada Sobat NTB semua nih, sebenarnya leukemia ini apa dan sebenarnya kenapa sih sel-sel darah ini bisa menjadi suatu keganasan untuk manusia? Iya. Terima kasih Mbak Sherly. Jadi leukemia itu kalau bahasa awamnya adalah kanker darah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita mispersepsi ya. Jadi kalau kanker darah itu sebenarnya tidak hanya leukemia saja Mbak Sherly. Jadi ada kalau kanker itu dibagi dua, jadi kanker padat dan kanker cair atau darah itu tadi gitu. Nah kalau kanker padat kan kita umum tahu seperti misalnya kanker di payudara, kanker di leher rahim, kanker paru, dan dia mengenai di organ-organ yang padat. Nah sedangkan kanker darah ini ada yang kita sebut dengan kanker liquid atau cair, karena dia sifatnya berasal dari sel-sel darah. Nah yang termasuk di dalam kanker darah itu kita orang awam memang taunya leukemia saja. Leukemia itu adalah kanker darah putih. Tapi sebenarnya kanker darah putih itu tidak hanya leukemia saja, ada namanya kanker multiple myeloma, ada namanya kanker limfoma maligna, jadi yang mengenai kelenjar getah bening ya. Dan ada kanker-kanker yang lain, jadi seperti polistemia vera, jadi banyak ada beberapa. Dan kebetulan memang yang terkenal kadang-kadang karena dia leukemia itu mungkin sebagai apa ya, momok mungkin ya, jadi beberapa orang itu ya, jadi yang terkenal leukemia itu ya kanker darah, tapi sebenarnya kanker darah ada banyak. Gitu. Ternyata banyak jenisnya ya Pak Dokter. Betul. Sebenarnya ini tipe kanker darah ini banyak sekali ya. Yang paling banyak atau yang paling sering mengenai atau menyerang orang dewasa itu yang mana ya Pak Dokter? Jadi kanker darah sel darah putih nih kan ya. Jadi leukemia itu cukup sering ya kalau kebetulan di bidang kami di rumah sakit provinsi juga menangani pasien kanker darah. Jadi kanker darah leukemia itu dibagi dua, ada yang leukemia akut dan ada yang kronis. Nah, yang akut itu yang sifatnya tiba-tiba gejalanya lebih berat dan biasanya memang angka kematian maupun harapan hidupnya itu lebih cepat, lebih pendek kan gitu. Nah, sedangkan yang kronis ini itu dia sifatnya lebih perlahan biasanya. Jadi perlu memang dibedakan dari pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jangan kalau misalnya sudah terdiagnosis atau katakanlah dibilang sakit leukemia, orang biasa kan langsung putus semangat ya gitu. Sebenarnya itu belum tentu. Jadi yang mana dulu, kalau kronis bisa diobati insya Allah dan obatnya ada dan masuk BPJS. Jadi pasien-pasien saya sampai yang leukemia itu bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, malah bagus hidupnya gitu. Jadi, nah terkait tadi pertanyaan saya lupa jawab. Jadi penyebabnya tadi ya? Ya jadi ya karena sel-sel darah itu mengalami mutasi genetika. Jadi dia berubah sehingga pertumbuhan berlebihan tidak ada remnya, sehingga membuat dia menekan pertumbuhannya sel-sel darah yang lainnya. Makanya kadang-kadang gejalanya suka jadi kayak lemes ya, anemia, gejala anemia atau perdarahan, kadang-kadang sampai gusinya berdarah misalnya seperti itu gitu Mbak. Wah, ternyata memang ini ya sangat buruk sekali ya itu. Oke, Pak Dokter, bisa dijelaskan nggak sih faktor resiko kanker darah ini sebenarnya apa saja? Iya, jadi faktor resiko untuk kanker darah ini ya, leukemia ini katakanlah ya. Jadi memang masih banyak faktor, jadi tidak hanya faktor tunggal saja. Jadi sampai sekarang pun Pak ahli juga tidak bisa menyembuhkan dia hanya satu macam penyebabnya.
Jadi faktor-faktor apa namanya berdekatan atau katakanlah konsumsi zat-zat yang kimia yang berbahaya ya. Jadi seperti merokok itu memang selain dia memang faktor risiko kanker secara umum ya. Jadi yang terutama kanker paru ya. Iya. Untuk leukemia juga orang yang merokok dia lebih berisiko kena kanker. Terus yang kedua apa namanya paparan zat-zat kimia selain itu. Jadi misalnya namanya benzen ya. Benzen itu terkandung di dalam bensin kita ya, jadi apa ya itu kalau kita hirup uapnya kadang-kadang itu kalau berlebihan itu juga memberikan resiko yang tinggi terhadap kejadian leukemia tadi. Bahan-bahan kimia lain yang dalam pembersih ataupun pestisida itu juga diduga memang secara ini memang dia memperbesar peluang terjadinya leukemia atau kanker darah tadi. Dan yang lain tentu faktor usia ya yang bisa kita kita bisa perbaiki kalau zat-zat radioaktif ya, tapi kan kita di sini tidak banyak radioaktif ya. Mungkin orang-orang yang bekerja di daerah-daerah radioaktif kan dia memakai pengaman ya. Itu walaupun pengaman mungkin masih bisa kena resiko dari leukemia itu tadi. Gitu. Iya, berarti pola hidup ini harus diperhatikan juga ya Pak Dokter ya. Pola hidup sehat itu wajib tuh. Iya, apakah leukemia ini menular atau hanya genetik Pak? Leukemia itu tidak 100% juga diturunkan atau genetik tadi kan gitu. Tetapi itu tadi peran keturunan memang ada, tetapi peran faktor risiko tadi yang dari lingkungan tadi juga sangat besar menyebabkan leukemia tadi. Jadi tidak ada yang tunggal dan sampai sekarang pun juga kalau di dalam Pak ahli saya sendiri kita bisa menyimpulkan hanya satu nih, kalau setelah dia sakit leukemia baru kita tahu ada riwayat sakit paparan zat-zat ini seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang tidak bisa secara pasti dibandingkan resiko tunggal apa enggak. Iya, nah biasanya nih Pak Dokter ya, untuk leukemia ini kan seringnya tuh terjadi pada anak-anak. Ini kok bisa sih terjadi kepada orang dewasa gitu? Iya. Sebenarnya sih leukemia bisa terjadi pada usia anak-anak dan dewasa betul ya. Tetapi karena pada anak-anak itu kanker yang lain kan tidak banyak ya. Jadi kalau usia dewasa itu ya karena faktor usia tadi orang pasti berisiko terjadi kanker kan. Jadi kankernya macam-macam kan gitu. Jadi seolah-olah leukemia itu lebih sedikit jumlahnya kan gitu. Tetapi ya juga kalau di anak-anak karena jenis kankernya itu adalah lebih sedikit ya. Jadi kalau pada anak-anak kan tidak ada kanker payudara misalnya gitu, atau kanker paru-paru misalnya gitu yang itu kanker usus besar gitu itu tidak ada. Tetapi kalau anak-anak jenisnya paling kanker otak ya atau kanker leukemia tadi ya bisa gitu, atau sedikit limfoma, kanker darah yang lain seperti limfoma maligna tadi gitu. Jadi seolah-olah dia lebih sering terjadi, tapi memang karena jenis kanker pada anak-anak jauh lebih sedikit dibandingkan pada dewasa. Jadi kalau orang dewasa leukemia mungkin tidak sering berdasarkan paling survei itu paling kalau di yang berobat di kita maupun di dunia pun juga kanker payudara paling banyak kan, kanker leher rahim, kanker paru gitu. Tapi leukemia mungkin sekitar urutan ke mungkin 11 apa 10 lah kira-kira gitu ya gitu. Iya, baik. Sobat NTB juga di sini penasaran nih Pak Dokter, sebenarnya gejala awal dari leukemia ini seperti apa sih Pak? Dan dilihat itu apakah dari kecil atau nanti kelihatan pas dewasa? Seperti sekali lagi gejalanya kalau masih tahap awal malah tidak ada ya, namanya kita sebut dengan asimptomatik. Jadi kalau ada gejala itu berarti biasanya leukemianya malah sudah nyata, kita sudah semakin gitu. Jadi seperti apa biasanya kalau gejalanya? Karena tadi sel-sel darah putih itu bertumbuhnya berlebihan sehingga menekan produksi sel darah merah dan sel darah trombosit. Jadi gejalanya berkaitan dengan kekurangan dari darah tadi kan. Jadi gimana ya? Dia terjadi anemia. Jadi anemia itu gejalanya apa? Cepat lelah, kemudian berdebar-debar, kemudian pucat, kan mukanya gitu. Nah kalau trombositnya rendah, biasanya apa ya? Ada perdarahan, gampang perdarahan. Jadi gusinya gampang berdarah. Jadi namanya perdarahan spontan. Dan ada juga perdarahan lewat saluran pencernaan. Jadi dia mungkin BAB-nya berwarna hitam atau mungkin kadang sampai muntah darah maksudnya, atau buang air kecil yang warnanya merah kan gitu. Nah gejala leukemia yang akut itu biasanya ada yang kita sebut dengan gejala metabolisme berlebihan. Jadi seperti demam, ya, kemudian berkeringat banyak, gitu ya, berat badannya menurun seperti itu. Jadi itu biasanya kalau sudah ada gejala itu justru malah tahapnya sudah hampir nyata atau lebih lanjut lagi kan gitu. Makanya dan untuk leukemia ini
dia berbeda dengan kanker padat tadi. Dia tidak pakai stadium ya. Kalau stadium, kalau kanker padat kan ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nah kalau leukemia karena dia di darah ya, jadi tidak bisa orang nyebarnya lewat darah kan gitu ya. Jadi Mbak Sherly ya, jadi kalau ditanya, saya sering ditanya sama pasien, dok ini stadium berapa? Nggak bisa dijawab, tapi memang tidak ada stadiumnya karena dia memang sakitnya itu menyebar lewat darah. Jadi ya adanya iya dan tidak sakitan gitu, jadi gitu. Iya. Gitu. Ada beberapa kasus nih Pak Dokter, kebetulan ada keluarga juga dia mengetahui terkena leukemia itu setelah cabut gigi. Jadi ketika cabut gigi gusinya itu berdarah terus Iya, gitu. Betul. Itu gimana? Jadi kadang-kadang memang tidak sengaja gitu ya. Jadi ada cabut gigi itu kan kok darahnya tidak berhenti misalnya gitu ya, berdarah terus gitu baru, atau kayak lebam-lebam misalnya gitu kayak itu, yang itu juga. Nah itu memang harus dicek dulu. Jadi memang antisipasi kita. Apalagi kalau misalnya punya riwayat keluarga yang katakanlah ya ada yang sakit itu kanker atau secara umum atau kanker darah tadi ya, kita harus lebih sering dipantau kan itu kondisinya. Jadi memang kadang-kadang tidak sengaja, atau bahkan yang leukemia kronis ya Mbak Sherly, itu orang hanya ketahuan pada saat general check up. Jadi pemeriksaan darah atau dari kantornya gitu. Biasa sering pasien saya itu datang, dok ini kok sel darah putihnya tinggi gitu kan, meningkat tinggi sekali sampai ratusan ribu. Diperiksa ternyata ini gejala mungkin curiga leukemia gitu ya. Baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu tidak ada gejalanya kadang-kadang kalau yang kronis tadi gitu. Iya, luar biasa ya. Ini memang juga harus menjadi perhatian dari masyarakat NTB. Untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri Pak, untuk pengobatan leukemia ini bagaimana Pak RSUD Provinsi NTB mengatasinya? Ya, alhamdulillah sih di RSUD NTB ini sudah bisa mengobati, walaupun memang sih tidak paripurna 100% ya. Karena jadi kan kalau pengobatan leukemia akut nih kadang-kadang ya, kalau yang akut itu yang seperti saya bilang tadi, yang gejalanya berat, kemudian dia memang cepat sekali memburuk kondisinya, bahwa dalam hitungan bulan kalau tidak diobati kan gitu. Nah leukemia akut itu satu harus ditegakkan dulu diagnosisnya. Jadi di Rumah Sakit Daerah NTB juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan sampel sumsum tulang namanya. Jadi disuntik di tulang pantat yang bagian belakang, itu dilakukan pembiusan lokal. Itu lama pengerjaannya sekitar 20-30 menit ya. Tentu karena bius lokal ada nyerinya sedikit ya. Nah setelah itu diperiksa jenis selnya apakah memang betul dia positif leukemia tadi. Nah setelah tegak, baru nanti pengobatan yang paling baik untuk leukemia adalah cangkok sumsum tulang. Jadi atau transplantasi sumsum tulang. Di Indonesia itu sampai sekarang memang belum banyak rumah sakit yang bisa, baru rumah sakit di Semarang gitu ya, rumah sakit Karyadi yang saya tahu. Di Jakarta pun juga enggak, jadi malah ke luar negeri, dan tentu itu harus memerlukan biaya yang lebih ya. Kalau di Karyadi sih bisa ditanggung BPJS, cuma memang pasien kadang saya rujuk. Nah pemeriksaan atau dilakukannya cangkok sumsum tulang itu nanti bisa dirujuk dan tidak di cover 100% oleh BPJS. Mungkin kalau tidak salah itu malah sekitar 50% gitu ya. Dan biayanya memang besar, itu sekitar ratusan juta lah, karena saya tidak tahu persisnya berapa gitu ya. Nah kemudian kalau tidak bisa dilakukan cangkok sumsum tulang ya dilakukan kemoterapi tadi. Ya kemoterapi alhamdulillah sih di rumah sakit kita di NTB ini bisa, jadi dilakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kankernya itu. Jadi tentu memerlukan beberapa seri pengobatan dan perlu monitor ketat juga untuk menilai efek samping dari kemoterapi. Iya betul sekali Bapak ya. Yang jelas untuk pemeriksaan segala macamnya di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB itu tercover BPJS Pak ya? Tercover BPJS ya, alhamdulillah sih, jadi tidak ada masalah untuk ya. Dan untuk yang leukemia kronis tadi itu yang akut ya Mbak. Jadi kalau yang kronis sih obatnya malah cukup obat minum, jadi minum tapi obat minum ya. Jadi cuma memang dia harus minum obat rutin, jadi beberapa tahun gitu ya untuk menstabilkan kondisi leukemia kronisnya. Dan alhamdulillah sih obatnya ditanggung BPJS, ada BPJS bagus prosesnya, dan pengobatan pasien juga yang tadinya gejalanya biasanya limpanya bengkak atau perutnya penuh gitu, ngempes sembuh gitu. Jadi seperti inilah, kayak kalau Mbak Sherly bilang penyakit kencing manis atau darah tinggi kan dia perlu minum obat terus ya, kadang-kadang gitu ya, beberapa atau terkontrol baik bisa dilepas obatnya, tapi kadang-kadang bisa kambuh lagi kan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih baik. Jadi seperti namanya sama seperti penyakit kronis. Jadi leukemia kronis itu yang jenis CML namanya itu ya. Itu bahkan kita sebut dia satu-satunya kanker yang angka harapan hidupnya baik,
pengobatannya ada sejak ini, dan ya hampir seperti penyakit kronis kita katakanlah kencing manis, hipertensi tadi gitu ya gitu. Tapi memang tidak bisa dalam tanda kutip sembuh 100% sempurna ya, selama dia minum obat dia terkontrol kan. Tapi kalau kadang dia lepas obat berapa tahun dia bisa kambuh lagi kan gitu. Jadi itu yang ada. Dan pasien saya yang leukemia kronis itu yang paling lama itu berapa ini ya? Ada 20 tahun itu malah masih ya. Baik itu gitu. Jadi jangan apa istilahnya takut atau bersemangat dulu ya gitu. Jadi saya pikir masih kita cari lah. Tapi yang penting kita pastikan dulu diagnosisnya apa. Iya, gitu. betul sekali. Jadi buat sobat NTB sini jangan takut ya. Kalau misalkan punya fasilitas BPJS silahkan langsung diperiksa, karena periksa lebih cepat itu lebih baik ya Pak Dokter ya. Nah, jadi nanti tidak sampai kondisinya parah ya, masih kita bisa obati. Dan alhamdulillah sih fasilitas kita di rumah sakit RSUD untuk ruang-ruang kemoterapi maupun itu juga cukup baik. Cukup baik ya. Baik Bapak, di sini ada pertanyaan juga, pencegahan dan deteksi dini kanker ini seperti apa Pak? Ya, jadi prinsipnya seperti jenis kanker yang lain, jadi harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi ya tentu hindari yang faktor risiko tadi ya Mbak Sally ya. Jadi apa tadi misalnya merokok ya, jelas harus jangan merokok gitu. Harus itu atau kalau dia sudah terlanjur merokok ya harus berhenti kan gitu ya. Kalau mau sehat ini kan gitu. Yang kedua ya menghindari paparan zat kimia tadi kan, termasuk terutama ini ya, penggunaan pestisida maupun zat-zat kimia yang dalam seperti bensin ya, kita harus pakai masker gitu ya supaya jangan menghirup uapnya secara langsung gitu. Itu yang membuat jadi berisiko tinggi gitu ya. Dan ya makan makanan yang seimbang, jadi banyak mengandung antioksidan seperti buah-buahan, sayur, seimbang antara daging dengan protein, dan itu juga tentunya sangat membantu. Betul sekali Pak ya. Jadi buat sobat NTB yang masih rajin ngerokok ya mungkin bisa dikurangi ya. Oke Bapak, ternyata banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat terkait ternyata penyakit leukemia ini tidak bisa disembuhkan. Itu tanggapan Pak Dokter sendiri gimana nih? Iya. Jadi kanker itu memang penyakit secara umum kan masih momok ya bagi kita, termasuk bagi kami kedokteran juga. Tetapi ya alhamdulillah seperti tadi, kalau kanker yang leukemia kronis tadi ya seperti hampir sembuh sebenarnya ya. Memang sih kalau sembuh tidak ada yang orang menyembuhkan itu 100%, saya pikir ya. Kalau ini pasti namanya penyakit kan pasti ada sisanya gejala, tapi paling tidak kan dia sudah bisa beraktivitas seperti orang normal dengan tanpa ada keluhan misalnya gitu, itu kita sembuh. Tentu perlu dikontrol. Jadi kalau dikatakan tidak bisa sembuh juga tidak tepat juga. Tapi kalau sembuh 100% memang tidak. Tapi kalau saya pikir sih itu, kalau kita sebagai orang yang berpikiran optimis positif ya, mestinya saya pikir sih kita yakin bisa kan, namanya sembuh kan tidak ada yang instan dan mesti melalui proses kan gitu. Iya, tapi banyak juga nih ternyata Pak Dokter, masyarakat kita tuh banyak pengobatan alternatif aja gitu. Kalau leukemia sendiri ini apakah bisa atau memang disarankan ke medis aja nih gitu? Iya, jadi kebetulan ini ya namanya masyarakat itu ya macam-macam ya sumber informasinya ya Mbak Sally ya. Jadi beberapa pasien saya juga gitu sudah berobat kemana-mana yang katanya ke orang pintar ya, orang pintar itu malah kadang tidak sekolah, jadi kita tidak gitu atau ke paranormal itu juga berarti kan para itu di luar normal, artinya di luar normal, jadi kok ya kadang-kadang ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan orang yang tentu dari segi medis bisa dijelaskan jadi pengobatan. Jadi lebih baik sih kalau memang jangan takut atau jangan ragu, segera konsultasi dokter dan nanti bisa diberikan solusi pilihan pengobatan dan apa kemungkinan penyebabnya kan gitu. Jadi lain kalau sudah takut dulu malah macam-macam, ini nanti kalau sudah berat kondisinya baru berobat kan malah sudah tidak lebih susah lagi ditangani begitu mungkin Mbak Sally ya. Betul sekali Bapak ya. Satu lagi nih Pak, terkait upaya dari RSUD Provinsi NTB dalam mengurangi kasus leukemia di Nusa Tenggara Barat ini seperti apa Pak Dokter? Iya. Memang karena tadi ya faktor risiko leukemia paparan zat kimia tadi memang cukup tinggi ya. Kita sebagai tenaga kesehatan melalui rumah sakit daerah Provinsi NTB tentu berkewajiban yang sudah dilakukan ya mempromosikan pastikan gaya hidup sehat ya. Jadi mencegah lebih bagus daripada kita mengobati, karena pengobatan tentu perlu proses yang lebih panjang dan tidak biaya yang lebih besar juga pastinya, dan banyak sekali faktor yang bisa memperberat kondisi penyakit. Jadi
promosi gaya hidup sehat. Jadi kita melalui media-media ya, media sosial sekarang mungkin sudah ada Instagramnya, mungkin nanti bisa ya bisa di follow gitu. Jadi untuk menghindari kejadian karena sekali lagi betul, jadi kita sangat setuju bahwa mencegah itu selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Tapi kita selalu ini dalam upaya begini juga, diskusi ini kan salah satu kita untuk mempromosikan gaya hidup sehat itu tadi Mbak Sherly ya. Betul sekali Pak Dokter ya, luar biasa sekali TikTok kita di pagi hari ini ya, karena memang diskusi kita di pagi hari ini daging banget nih. Oke, Sobat NTB Maju Melaju ya, ternyata memang leukemia ini sangat dipengaruhi dengan gaya hidup. Jadi masyarakat harus memperhatikan gaya hidupnya ya Pak Dokter. Kemudian ayo berobat ya, jadi bisa manfaatkan BPJS-nya. Jangan takut ya, jangan takut biaya mahal, semua pasti bisa teratasi. Dan yang terakhir adalah leukemia ini pasti bisa sembuh ya Pak Dokter. Insya Allah ya. Jadi jangan putus semangat untuk kita semua ya. Oke Sobat NTB Maju Melaju ya, senang sekali karena pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh Dokter Joko ya, memberikan informasi terkait leukemia ya. Oke, tidak terasa Pak Dokter, pertanyaan kita ya, atau Bapak mau ada closing statement boleh? Terima kasih sekali lagi nih, kami sudah diundang, jadi sekaligus tadi menjelaskan ya, semoga sih bagi kami adalah ini bisa membantu pada masyarakat bahwa tidak salah mengerti tentang leukemia atau kanker darah tadi kan gitu. Jadi yang terpenting adalah sekali lagi adalah pertahankan pola hidup sehat ya, jauhi zat-zat atau bahan kimia yang jelas-jelas yang tidak memberikan efek buruk pada kita. Dan kalau memang sudah ada gejala, jangan ragu-ragu ya, atau segera konsultasi ke dokter. Dan di rumah sakit provinsi juga sekarang rumah sakit pun bisa sangat bagus lah fasilitas, walaupun BPJS saya pikir sih kita sangat terbantu sekali kok dengan BPJS ini. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih dan kembali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh Sobat NTB yang sudah menyaksikan ya podcast kita hari ini ya. Baik Sobat NTB, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung ya, dan tentunya banyak sekali informasi yang telah kita sampaikan ya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.